Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan yaitu dari arkanul ibadah. Di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah mafahimun wa mustalahatun. Beberapa pemahaman-pemahaman dan istilah-istilah. Di sini disebutkan az-zandaqatu hiya kalimatun a'jamiyatun ta'ni an-nifaqu wal khuruju minad din. Zandaqah dia adalah kalimat a'jamiyah, kalimat asing. Maksudnya ta'ni an-nifaq, yaitu zandaqah itu kata lainnya adalah kemunafikan, kenifakan. Wal khuruju minad din, dan keluar dari agama. Karena itu pelakunya disebut zindiq atau munafiq. Kemudian al-murji'atu, murji'ah adalah humul ladzina yakhrujuna al-amala am musammal imani. Mereka adalah orang-orang yakhrujun, mengeluarkan yukhrijuna al-amala yukhrijuna al-amala am musammal iman, mengeluarkan amal dari definisi iman. Artinya amal tersendiri, iman tersendiri. Jadi anggapannya amal itu bukan bagian dari iman. Karena itu mereka memiliki keyakinan bahwa orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat kekufuran, orang yang berbuat pelanggaran terhadap agama, imannya tidak terkurangi atau tidak akan terganggu. Kenapa munculnya pemikiran seperti ini? Karena dari pemahaman mafhum mukhalafah yang salah, yaitu sebagaimana kata mereka orang-orang kafir, ahli kitab, dia sholat, dia berzakat atau bersedekah, dia berpuasa. Puasa, zakat, dan amal-amal bagusnya itu tidak menjadikan kekafiran mereka menjadi mukmin. Maka demikian pula orang yang beriman, kata mereka, kalau dia beramal dengan amal yang maksiat, maka kemaksiatan itu tidak akan mengganggu keimanan. Ini adalah salah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Sebagaimana Allah menyebutkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Iman di dalam ayat itu yang dimaksud adalah salat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwasanya amal adalah bagian dari iman, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Dan ijma' semua para ulama ahli sunnah pada setiap zamannya. Yang kedua al-haruriyat, yang ketiga al-haruriyatu adalah wasfun lil khawariji al-awwalina alladzina qatalahum aliyun was-sahabatu radhiyallahu anhum nisbatan ila harura makanu qurbi al-kufata wa qad urifa anhumul ghuluwu wa takfiru murtakibil kabirati wal khuruju alal a'immati.
Haruriyah adalah faham khawarij. Jadi Haruriyah itu wasfun lil khawarij. Sifat bagi khawarij al-awwalin, generasi pertama. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina qatalahum. Mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Aliun wassahabatu, Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum. Disebut Haruri itu nisbatan, sebagai bentuk nisbat penyandaran kepada Harura, nama kampung mereka tinggal. Di mana Harura itu maka nukur bil Kufah, satu tempat beberapa kilo dari Kufah. Waqad urifa anhum, dan mereka itu diketahui dikenal lah ya. Pada diri mereka itu al-ghulu, ada sikap berlebihan dalam urusan agama, akidah dan sebagainya. Wa takfiru murtakibil kabirah, dan mereka suka mengkafirkan pelaku murtakib, itu pelaku al-kabirati, dosa besar. Wa urifa anhum, dan juga diketahui mereka itu suka al-khuruju alal a'immati, suka memberontak kepada pemimpin. Jadi orang-orang yang suka memberontak ini adalah ciri-ciri kaum khawarij. Kita bicara secara rinci. Kemarin disebutkan rukun itu ada tiga, rukun ibadah itu ada tiga, yaitu hubullah. Yang kedua adalah al-khawf minallah, rasa takut kepada Allah. Yang ketiga adalah, yang kedua tadi khawfu minallah. Yang ketiga adalah ar-raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Aslul a'mali kulluha huwal mahabbatu. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhibbu, imma li jalbi manfa'atin aw li daf'i madarratin. Fa idza 'amila syai'an fali'annahu yuhibbuhu, imma li dzatihi kat-ta'ami aw li annahu yusilu ilal mahbubi kad-dawa'i. Wa ibadatullahi mabniyatun 'alal mahabbati bal hiya haqiqatul ibadati. Id law ta'budul mar'u lillahi ta'ala biduni mahabbatin sarat ibadatuhu lahu qashran la ruha fiha. Fa idza kana al-insanu fi qalbihi mahabbatullahi walil wusuli ila jannati fasawfa yasluku tariqa al-musila ila dzalika. Asal dasar amal yang ada semuanya kulluha adalah, dasarnya adalah huwal mahabbah, cinta. Fal insanu, karena itu manusia, la ya'mal, dia tidak akan mau beramal illa lima yuhib, kecuali karena untuk sesuatu yang ia senangi, untuk sesuatu yang ia cintai. Imma li jalbi manfaatin, dia lakukan sesuatu itu karena ada sesuatu yang dia cintai tadi. Imma tujuannya adalah bisa jadi lijal bimanfaatin, untuk mendapatkan manfaat, au lidaf'i madaratin, atau tertolaknya mudarat. Fa idza amila syai'an, karena itu ketika seorang manusia berbuat sesuatu, lalu fali annahu yuhibbu, tidak lain melainkan dia menyukai sesuatu itu. Imma li dzatihi, baik dia mencintai sesuatu itu pada zatnya, pada bendanya, kato'am, seperti makanan, karena dia suka makan.
Misalnya makanan yang dia makan tuh dia suka. Atau dia minum, maka dia tidak akan minum kecuali minuman itu dia suka. Au li'annahu yusilu, atau dia berbuat sesuatu itu karena yusilu, sesuatu itu bisa mencapaikan dia, mengantarkan dia ilal mahbub, kepada sesuatu yang dicintai, kedawa, seperti obat. Maka seorang minum obat karena dia yakin obat itu bisa mengantarkan sesuatu yang dia suka, yaitu kesembuhan. Makanya dia minum obat dan seterusnya. Orang tidur karena dia suka tidur. Wa ibadatullahi mabniyatun 'alal mahabbah. Demikian pula beribadah kepada Allah itu mabniyatun 'alal mahabbah, ditegakkan, dibangun di atas rasa cinta. Bal hiya haqiqatul ibadat. Bahkan rasa cinta itu adalah merupakan hakikat ibadah. Idlau, kenapa? Ketika seorang ta'budul mar'u lillah, seorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala biduni mahabbatin, tanpa ada rasa cinta, syarat ibadatuhu lahu qasran, maka ibadahnya itu sia-sia. La ruha fiha, tidak ada ruhnya dalam ibadah itu. Tidak ada ruhnya. Sebagaimana manusia tanpa ruh, niscaya dia akan mati. Tidak ada manfaat. Fa idza kana al-insanu fi qalbihi, akan tetapi ketika manusia itu di dalam hatinya ada mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, walil wusuli ila jannatihi, dan suka untuk dia mencapai atau sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yasluku tariqa, niscaya orang tersebut, manusia tersebut, yasluku tariq, akan menempuh jalan al-musila, yang bisa mengantarkan ila dzalika, kepada hal-hal yang dia cintai tadi. Lalu ada macam-macam cinta, anwa'ul mahabbati. Ma'alif rahimahullah mengatakan, al-mahabbatu arba'atu anwa'in. Cinta itu ada 4 macam. Awalan mahabbatullahi ta'ala, wa hiya mahabbatu ta'alluhi, au yusamma mahabbatu sirr, au mahabbatu ta'abbud. Ay at-ta'abbudu alladhi yujibu at-tadhallulu wat-ta'dhimu, yaitu mahabbah, cinta kepada Allah, yaitu mahabbat ta'alluh. Ini adalah cinta yang mengandung unsur makna ibadah, di mana at-ta'abbud, cinta yang seperti ini, ibadah yang seperti ini adalah ibadah alladhi yujibu at-tadhallul, yang mengharuskan seorang itu merendah, wa ta'zim, dan mengagungkan. Karena itu didefinisikan oleh Syekhul Islam, yang namanya ibadah adalah az-zillu wal khudu'u ma'al hubbi wa ta'zimi. Merendah dan tunduk disertai cinta dan pengagungan. Ini nama ibadah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah. Taib. Tsaniyan, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta yang kedua adalah mencintai ma yuhibbuhullah, hal-hal yang dicintai oleh Allah. Semua hal yang Allah cintai kita wajib cintai. Minal a'mali. Jadi termasuk cinta kepada amalan-amalan, wal aqwali, ucapan-ucapan, wal ibadi, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari amalan dan ucapan yang diridai oleh Allah, hamba-hamba yang diridai dan dicintai oleh Allah. Ini wajib kita cintai. Kenapa? Karena mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mimma wahia, ini adalah mimma, termasuk hal-hal
yataqarrabu bihi ilallah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan al-mahabbatus syirkiyah. Ada cinta yang mengandung kesyirikan, unsur kesyirikan. Wa hiya mahabbatu ghairillahi ka hubbillahi. Wa hiya mahabbatul ibadati al-mutadhammanati littaqdisi wattadhalluli watta'dhimi li ghairillahi, wa hadhil mahabbatu syirkun akbaru. Syirkun akbaru. Mahabbah yang ketiga adalah mahabbah syirkiyah. Wahia, yaitu mahabbatu ghairillah, mencintai selain Allah, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Karena Allah tidak mau disamakan derajat cinta seorang kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah. Mencintai Allah harus lebih dari segala-galanya. Lebih dari cinta kita kepada ibu kita, orang tua kita, ayah kita, atau anak kita, atau keluarga kita dan sebagainya, harta kita, rumah, bisnis dan sebagainya. Karena Allah tidak ridha, sebagaimana ayat di bawah nanti. Wa hiya mahabbatul ibadah, dan ini adalah ada unsur cinta yang mengandung unsur ibadah. Cinta ibadah ini namanya. Al-mutadhammanati, yang terkandung di dalam litakdis, pensucian, wattadzalluli, dan merendahkan diri, watta'zim, dan pengagungan li ghairillah, kepada selain Allah. Wa hadhil mahabbatu, cinta seperti ini, syirkun akbarun, merupakan syirik besar. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina dhalamu idh yaruna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Ay yuhibbuna hadhil andada kamahabbatillahi fayaj'alunaha syuraka'un lillahi fil mahabbati. Wa qala ta'ala hakiyan anil musyrikin, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Allah berfirman, jadi cinta seperti ini menjadi syirik besar, sebagaimana Allah jelaskan, wa minan nas, ada di antara manusia, mayyattakhidhu, orang yang menjadikan min dunillah, selain Allah, anda dan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seperti mereka cinta kepada Allah. Ini tidak boleh. Ini haram, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Walladzina amanu, karena apa? Karena orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah lebih kuat, lebih keras dibandingkan kecintaannya kepada selain Allah. Walau yarul ladzina dzalamu, sekiranya orang-orang yang telah berbuat syirik ini melihat, id yaronal azab, ketika mereka sedang melihat azab Allah, mereka sadar annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan semuanya milik Allah. Wa anna Allah, dan bahwa Allah itu syadidul azab, merupakan sangat keras siksanya. Bahwa Allah itu siksanya sangat keras. Di dalam ayat ini, yuhibbunahum kahubbillah, ay yuhibbuna hadhil addad, mereka mencintai tandingan-tandingan ini kamahabbatillahi, seperti cinta mereka kepada Allah. Fayaj'alunaha, di mana karena mereka menjadikan tandingan-tandingan tadi syuraka'un lillah, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, fil mahabbah, dalam rasa cinta. Kenapa sekutu? Karena disamakan. Karena Allah tidak ridha dirinya disamakan dalam hal kecintaan.
Bahkan mencintai Rasul saja tidak boleh seorang menyamakan kecintaan dirinya atau lebih kepada atau menyamakan cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Umar ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku lebih mencintai diriku daripada dirimu." Tidak, wahai Umar, akan tetapi engkau wajib lebih mencintaiku dibandingkan kecintaan kepada dirimu. Karena itu waqala ta'ala, Allah menjelaskan, hakian mengkisahkan anil musyrikin, tentang kaum musyrikin, tallah, demi Allah, in kunna, sungguh kami dulu ketika di dunia, lafi dhalalim mubin, lafi, sungguh di dalam, dhalalim mubin, kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Idnusawwikum birabbil alamin, karena kami telah menyamakan kalian, wahai para tandingan-tandingan Allah, birabbil alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Taib, rabi'an, mahabbah at-tabi'iyyah. Mahabbah at-tabi'iyyah. Wa hiya allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Yang keempat, mahabbah tabi'iyyah. Wa hiya allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, ka mahabbatil walidi liwaladihi wal waladu liwaladihi. Wal waladi liwalidihi wazauji li zaujatihi wa talibi li muallimihi wa mahabbati ta'ami wa syarabi wa hadhihi al mahabbatu min al mubahi illa idza iqtarana biha at-ta'alluhu wa ta'abbudu sarat ibadatun, sarat ibadatan. Rabi'an, yang keempat adalah cinta yang menjadi tabiat. Wahiyal lati fatarallahu an-nas, dia adalah cinta yang Allah ciptakan manusia 'alaiha, di atas cinta itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surah saya lupa antara Ali Imran atau surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alna, subhanallah, hubbus syahwat minan nisa'i wal, demikianlah kami jadikan manusia itu cinta kepada syahwat, kepada wanita, cinta kepada hal-hal yang syahwat seperti wanita, hubbus syahwat minan nisa'i wal banin, dan juga kepada anak dan sebagainya, wal khailil musawwamati wal an'ami, dan seterusnya. Itu menunjukkan Allah menciptakan manusia memiliki cinta seperti ini. Kamahabbatil walid li walidi li waladihi, seperti cinta orang tua kepada anaknya, wal waladi li walidihi, dan cinta anak kepada orang tuanya, wa zauji li zaujatihi, cinta suami kepada istrinya, wa talibi li muallimi, cinta murid kepada gurunya, wa mahabbati ta'am wa syarab, seperti cintanya seorang kepada makanan, senangnya manusia kepada makanan dan minuman. Wa hadhil mahabbah, cinta seperti ini, minal mubah, termasuk perkara yang mubah, selama dia tidak menjadi sebab-sebab hal yang menuju kepada kemaksiatan atau menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah. Illa idza qarana biha, kecuali apabila dia diiringi dengan at-ta'alluhu, yaitu bentuk merendah kepada benda-benda tersebut, makanan, tunduk sujud kepada orang tua, dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Wa ta'abbud, jadi, dan unsur ibadah. Kenapa? Karena kalau demikian, sujud, mencium kaki orang tua, sarat ibadatan. Perbuatan seperti ini, cinta yang seperti ini, bisa mengandung atau bisa menjadi ibadah. Karena itu tidak boleh sujud kepada orang tua, mencium kakinya, dan seterusnya. Wujubu taqdimi mahabbatillahi ta'ala,
Sebagaimana kita katakan wajibnya sebelumnya, yaitu wajibnya mendahulukan cinta kepada Allah di atas kecintaan kita kepada selainnya. Ini penting Bapak ini. Sebagaimana mu'allif rahimahullah mengatakan yajibu an takuna mahabbatullahi wa mahabbatu ma yuhibbullah muqaddamatun 'alal mahbubatil ukhra. Qala ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila akhir ayat. وهذا الوعيد في الآية ليس لمجرد حب هذه الأشياء لأنه مما جبل عليه الإنسان وإنما توعد سبحانه وإنما توعد سبحانه من قدم محبته على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من إيثار ما أحبه الله وأراده من عبده على ما يحبه العبد ويريده. Itu wajibnya mendahulukan cinta kepada Allah. Yajibu an takuna mahabbatullah, wajib bagi setiap mukmin untuk menjadikan cintanya kepada Allah. Wa mahabbatu ma yuhibbullah, dan cintanya kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah muqaddamatun, ia dahulukan alal mahbubatil ukhra, dibandingkan hal-hal yang dia cintai dari yang lainnya. Itulah cinta kita kepada Allah, dan hal-hal yang dicintai oleh Allah harus kita kedepankan, tidak boleh tidak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam ayat ini, qul in kana, katakanlah jikalau abaukum, orang tua kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian cari dia, wa tijaratun takhshawna kasada, dan bisnis yang kalian khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, atau rumah-rumah yang kalian senangi dia, ahabba ilaikum, itukah yang kalian cintai, minallah, melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan jihad di jalannya. Kalau demikian, fatarabbasu, tunggulah azab Allah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, yaitu siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wa hadzal wa'idu, maka ancaman ini fil ayat, dalam ayat, laisa, bukanlah limujarradi hubbi hadhil asya, bukanlah karena semata-mata cinta kepada hal-hal ini, tidak. Li'annahu, kenapa? Karena manusia itu mimma jubila, termasuk karena hal-hal yang dicintai ini mimma, termasuk hal-hal jubila alaihil insanu, manusia dipaksa, diciptakan oleh Allah untuk mencintai hal itu. Wa innama tawa'ada subhanahu, akan tetapi Allah mengancam, Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam hal ini adalah mangqaddama mahabbataha ala mahabbatillah. Ketika orang mengancam siapa saja, qaddama mahabbataha, yang mendahulukan cintanya kepada hal-hal yang disebutkan dalam ayat, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mahabbati ma yuhibbullah, atau melebihi dari kecintaan terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa rasuluhu, dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu fala budda, harus min isari, kita ini min isar, mendahulukan, mengedepankan, mengutamakan ma ahabbahullahu, hal-hal yang dicintai oleh Allah, wa aradahu, dan yang diinginkan oleh Allah, min abdihi, dari hambanya, ala ma yuhibbuhul abdu, melebihi apa yang dicintai oleh seorang hamba,
wa yuriduhu, dan apa yang diinginkannya. Artinya harus kita mendahulukan yang hal yang dicintai oleh Allah dan hal-hal yang diinginkan oleh Allah daripada apa yang kita inginkan dan yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dalam penjelasan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian untuk bisa menjawab soal-soal ujian, dan ini batas terakhir dari bab ini. Adapun hal-hal yang belum diketahui pada halaman-halaman sebelumnya, yaitu mungkin pada sebagian kelas, jadi mungkin ada yang belum dijelaskan tentang alaqah hadaini syartaini wisyahadah. Sudah saya jelaskan secara ringkas. Jadi hubungan antara dua syarat ibadah dengan dua syahadat, bahwa syarat ikhlas, anna syartal, lihat perhatikan ini, yang ini. Yang ini. Anna syartal awal, bahwa syarat yang pertama yaitu ikhlas itu huwa muqtadha syahadati alla ilaha illallah, itu merupakan konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Fa inna muqtadhaha al-ikhlasul ibadatillah, karena konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ikhlas beribadah kepada Allah, wa adamul isyrak, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat ibadah yang kedua adalah mutaba'ah. Maka mutaba'ah itu adalah dia muqtadha syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dia merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jadi konsekuensi Muhammad Rasulullah itu adalah konsekuensinya muqtadaha wujubu taati Rasul, wajibnya mentaati Rasul, wattibai, dan mengikuti syariatnya, syar'ihi, wa tarki al-bid'ah wal muhdatsat, dan wajibnya meninggalkan bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam ayat ini. Kemudian ini sudah insyaallah mudah difahami. Jadi bagaimana aplikasi seorang itu menjalankan ibadah dan syarat-syarat itu terpenuhi, seperti masalah salat. Siapa yang salat karena Allah, ikhlas dia, lalu dia mengerjakan salat kama salat Nabi, sebagaimana salatnya Nabi, maka itulah berarti dia qad haqqaqa asy-syartaini, sungguh dia telah melaksanakan secara sempurna dari syarat la ilaha illallah. Adapun siapa salah satu yang dia tidak bisa, seperti dikatakan oleh Fudail bin Iyad, yaitu siapa yang ikhlas tapi dia tidak mutaba'ah, maka tidak diterima. Siapa yang mutaba'ah tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Berarti dia tidak bisa ada mitahaqquq syartain, tidak menjalankan secara sempurna dua syarat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.